Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nail Fitroh dengan NIM 181060111154 dari kelas PIA 3 semester 5. Saya di sini akan menjelaskan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 semester 1 dengan tema menghadapi cobaan dengan senyuman. Langsung simak videonya ya. Langsung masuk materi pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar bab 2 menghadapi cobaan dengan senyuman dengan topik yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 186. Yang akan kita bahas yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ujian yang disebutkan pertama di ayat ini berupa yang pertama al-khawf, yaitu perasaan takut dan khawatir terhadap reaksi musuh Islam dalam mensikapi pelaksanaan dakwah ketika itu, tetapi semangat ayat ini mencangkup semua bentuk kekhawatiran, termasuk khawatir terhadap masa depan kita. Yang kedua al-ju', yaitu kelaparan karena tidak tersedianya bahan pangan yang cukup. Dengan demikian, keadaan ini sangat terkait dengan dua macam cobaan selanjutnya, yaitu kekurangan harta karena hilang, dicuri, dan dirampas oleh musuh, atau musibah dalam bentuk lain, dan kekurangan buah-buahan karena gagal panen, karena penyakit atau terjadinya perang yang merusak tanaman. Dan yang ketiga, yaitu ujian Allah yang pasti dihadapi oleh manusia, adalah berkurangnya orang-orang yang hidup di sekitarnya, seperti meninggalnya anggota keluarga yang kita cintai. Salah satu kriteria orang sabar yang termaktub di dalam ayat ini adalah mereka yang ketika mendapatkan musibah dan sekaligus menyadari konsekuensi dari lafal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un selalu mengucapkan ucapannya tersebut. Ketika seseorang mengucapkan lafal tarji tersebut, maka harus disertai keyakinan bahwa dirinya milik Allah. Ketika Allah berkehendak mengambilnya, maka harus ikhlas dan sabar. Di samping itu, mengucapkan lafal tarji juga harus yakin bahwa dirinya akan kembali kepadanya, maka konsekuensinya orang sabar itu harus selalu menjaga perilaku dan tindakannya. Topik yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Segala bentuk cobaan yang terjadi harus disikapi sebagai proses hidup dalam rangka membentuk karakter dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Setelah terjadinya perang Uhud, Allah ingin membangun kembali karakter para sahabat yang sedikit banyak terpengaruh dengan apa yang mereka alami di perang Uhud. Maka di dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa dunia memang tempat ujian dan cobaan yang akan menimpa diri kita sendiri dan menimpa harta kekayaan yang kita miliki. Ujian yang akan menimpa diri nyawa bisa datang dalam bentuk perang, pembunuhan, penyakit, dan segala macam bentuk ancaman fisik yang lain.
Dan ujian yang akan menimpa harta kita bisa dalam bentuk kejahatan yang tidak kita harapkan seperti pencurian, perampokan, bahkan kewajiban membayar zakat dan sedekah juga sebagai ujian. Menghadapi itu semua, kita harus senantiasa memelihara kesabaran, tidak memendam kebencian, bersyukur, dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Tetapi sikap sabar dalam pengertian yang luas bukan perkara yang mudah, karena membutuhkan kesiapan mental dan kepribadian yang kuat. Maka Al-Quran menyebutnya min azmil umur, atau perkara-perkara yang membutuhkan kekuatan dan persiapan untuk menghadapinya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Secara garis besar, sebagian ulama mengklasifikasi sabar menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar untuk selalu taat kepada Allah, atau al-sabru fi al-ta'ah. Yang kedua, sabar dan menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, atau al-sabru an al-maksiyah. Dan yang ketiga, sabar dan tawakal di dalam menerima cobaan dari Allah, atau al-sabru inda al-musibah. Apapun bentuk dan macamnya, Allah senantiasa mengingatkan hambanya untuk menjaga dan merawat kesabaran dan ketakwaannya. Sabar itu pahit dan menyakitkan, tetapi akhirnya lebih manis dari madu. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat ini, orang sabar akan mendapatkan balasan pahala yang banyak, keberkahan hidup, sholawat, rahmat, dan selalu mendapat bimbingan dan petunjuk atau muhtadun. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.